Toksikokinetik logam berat kadmium kelompok 3. Adapun anggota kelompok kami beranggotakan Feby, Ruth Indah, Siti Khadijah, Muhammad Fikri, Antoni, dan Aulia Nurul Fadilah. Apa yang akan kita pelajari? Kami akan membawakan materi kami sebagai berikut. Nah, kadmium adalah salah satu jenis logam berat yang bersifat sangat toksik dan tidak dapat terdegradasi oleh organisme hidup. Nah, dia ini bersumber pada pencemaran lingkungan, itu bisa di lingkungan perairan. Nah, dalam perairan itu ditemukan pada batuan, tanah, batu bara, mineral, dan kadmium ini jika terlepas ke lingkungan memiliki sifat akumulatif. Artinya logam ini itu dapat terakumulasi dalam ekosistem. Nah, termasuk dalam organisme seperti ikan yang menjadi salah satu indikator pencemaran perairan yang akan dikonsumsi manusia. Nah, terus dalam proses rantai makanan, kadmium ini dapat terakumulasi dalam bahan pangan sehingga dapat mencemari dan dikonsumsi oleh manusia. Ada 4 rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya nanti. Yang pertama itu bagaimana konsep absorpsi dalam toksikokinetik jenis logam berat kadmium. Nah, bagaimana konsep distribusinya, terus bagaimana metabolismenya, dan bagaimana konsep ekskresinya ini jenis logam berat kadmium. Nah, ada 4 tujuan. Yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana konsep absorpsi dalam toksikokinetik jenis logam berat kadmium. Nah, yang kedua untuk mengetahui bagaimana konsep distribusi, yang ketiga untuk mengetahui bagaimana konsep metabolismenya, dan yang keempat untuk mengetahui bagaimana konsep ekskresi dalam toksikokinetik jenis logam berat kadmium. Berikutnya itu adalah konsep absorpsi dalam toksikokinetik jenis logam berat kadmium. Konsep absorpsi kadmium dalam tubuh manusia dijelaskan melalui beberapa faktor penting. Kadmium dapat masuk ke dalam tubuh melalui instalasi dan pencernaan dengan tingkat absorpsi yang bervariasi tergantung dari rute masuknya. Instalasi misalnya menyerap hingga 50%, sedangkan melalui pencernaan hanya sekitar 3-5%. Di dalam tubuh, kadmium diserap melalui usus halus dengan meniru mineral esensial seperti kalsium dan zat besi. Faktor lingkungan seperti pH tanah yang rendah dapat meningkatkan kadar kadmium pada tanah sehingga mempermudah penyerapannya. Paparan jangka panjang kadmium dapat menyebabkan kerusakan ginjal, gangguan hati dan sistem kardiovaskular. Berikutnya, Adapun untuk konsep distribusi dalam toksikokinetik jenis logam berat kadmium, distribusi kadmium dalam tubuh itu kompleks dengan melalui sistem inhalasi, konsumsi ataupun kontak kulit. Distribusi kadmium sendiri dalam tubuh sangat dipengaruhi oleh mekanisme imun tubuh, terutama peran metalotianin dalam mengikat kadmium. Adapun dampak dari distribusi kadmium ini mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, pernapasan, dan juga sistem saraf, serta meningkatkan resiko terjadinya berbagai komplikasi kesehatan yang serius. Kadmium merupakan logam berat beracun yang tidak dapat dimetabolisme oleh tubuh karena sifatnya yang stabil atau inert, serta tidak dapat dipecah oleh enzim tubuh. Logam ini masuk melalui inhalasi, makanan, ataupun kontak secara langsung. Karena tidak ada jalur metabolisme secara khusus, kadmium ini akan terakumulasi oleh organ tubuh seperti ginjal, hati, maupun tulang. Di bagian ginjal sendiri, khususnya di bagian tubulus proksimal, kadmium akan mengganggu kerusakan sel dan turunan fungsi yang dapat memicu penyakit ginjal kronis. Sementara untuk di tulang, kadmium ini akan mengganggu metabolisme kalsium sehingga dapat meningkatkan risiko osteoporosis dan demineralisasi tulang. Dan juga karena kadmium ini bersifat karsinogenik sehingga ia dapat meningkatkan risiko kanker paru-paru dan juga prostat. Yang keempat, konsep ekskresi dalam toksikokinetik jenis logam kadmium. Kadmium dikenal karena kemampuannya menyebabkan kerusakan serius dan jangka panjang pada tubuh manusia, seringkali mempengaruhi organ seperti ginjal dan hati. Kadmium diekskresikan terutama melalui urin
dan sementara sebagian kecilnya diekresikan melalui fases. Proses ekresi kandium cenderung lambat karena kandium tidak mengalami metabolisme signifikan dalam tubuh. Waktu pengaruh kandium di ginjal bervariasi, tetapi dapat mencapai beberapa tahun, menandakan bahwa kandium dapat bertahan lama di dalam tubuh. Ekresi kandium dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti status nutrisi, misalnya kekurangan zink, dan kondisi kesehatan individu seperti gangguan fungsi ginjal atau hati yang dapat mempengaruhi seberapa efektif kandium dikeluarkan dari tubuh. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu kadmium merupakan logam berat yang berbahaya dan dapat mencemar lingkungan, yang dapat masuk melalui proses inhalasi maupun melalui konsumsi makanan ataupun air yang tercemar, yang mana absorpsi kadmium ini dipengaruhi oleh status nutrisi individu maupun faktor lingkungan seperti keasaman pH pada tanah. Kemudian setelah kadmium masuk ke dalam tubuh, kadmium tersebar ke organ-organ penting seperti ginjal, hati, dan tulang yang dapat memicu berbagai masalah kesehatan seperti kerusakan ginjal, osteoporosis maupun kanker. Karena tubuh tidak mampu memetabolisme kadmium yang masuk ini, logam ini cenderung terakumulasi sedikit demi sedikit hingga sulit dieliminasi oleh tubuh. Bahkan kadmium diekresikan melalui urin dan feses. Namun proses ini tergolong lambat dengan waktu yang panjang, terutama pada organ ginjal, yang mana akibatnya paparan kadmium ini akan berkepanjangan meskipun dalam kadar kecil dapat menyebabkan penumpukan kadmium dalam tubuh dan dapat menimbulkan resiko yang serius bagi kesehatan seperti ginjal kronis maupun masalah kesehatan lainnya. Lanjut pada bagian saran dari kelompok kami menyarankan 4 saran, yaitu yang pertama pengurangan dan pencegahan paparan kadmium, yang dimana pada poin pertama ini paparan kadmium itu sangat penting, terutama di area industri dan tempat-tempat kerja yang berisiko tinggi terkena paparan kadmium. Dan dari kelompok kami menyarankan penggunaan alat pelindung diri atau APD yang harus diwajibkan bagi para pekerja yang rentan terhadap paparan kadmium, serta perlu adanya pengawasan ketat bagi industri-industri yang menggunakan pupuk fosfat dan pengolahan limbahnya untuk mengurangi pencemaran kadmium. Saran yang kedua itu pemeriksaan dan monitoring kadar kadmium, yang dimana kadar kadmium dalam tubuh dapat kita ketahui melalui tes urin dan feses yang dilakukan secara berkala bagi individu yang rentan, terutama pada pekerja yang bekerja di industri-industri tertentu. Pemantauan ini dapat membantu mendeteksi paparan dini sehingga efek kesehatan yang lebih serius dapat kita cegah. Kemudian yang ketiga, edukasi dan kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang memadai tentang sumber-sumber paparan kadmium serta bahayanya bagi kesehatan. Penyuluhan terkait upaya menghindari paparan seperti memilih makanan yang aman dari kontaminasi, serta berhenti merokok harus lebih ditingkatkan. Yang keempat, pengembangan teknologi pengolahan limbah. Perlu adanya pengembangan teknologi untuk pengolahan limbah yang lebih baik untuk meminimalisir lebih pelepasan kadmium ke lingkungan. Teknologi ini penting untuk kita dapat mencegah pencemaran kadmium yang dapat terakumulasi dalam rantai makanan dan berdampak negatif bagi kesehatan manusia. Terima kasih.